ikhlasin kalau aku pergi duluan nanti. Kan kita bakal ketemu di akhirat. Iya. Jadi walaupun di dunia kita nggak lama, tapi di akhirat nanti kita bisa sama-sama selamanya. Nggak mau, Budi masak, makanya aku pengen banget cepet kesana. Maksudku, kalau kamu sendirian naik Grab. Terus sekarang pulangnya naik Grab lagi. Antar sama Vina. Vina masih di depan ngobrol sama Edo. Takutnya kamu kenapa-kenapa di jalan. Tiba-tiba pusing, pingsan. Ya kan mas Grabnya yang biasanya. Ya udah, lain kali mending nunggu aja. Oke? Meskipun aku kerja siang-siang, nggak apa-apa, aku bisa izin. Aku nggak mau ganggu kamu. Nggak apa-apa. Daripada kamu sama orang lain. Edo ngapain kesini? Oh, ngasih Sakit tahu. aku makin parah ya? Enggak, ngasih tahu perkembangan sakit kamu udah mulai membaik. Beneran? Iya. Yang penting kamu rutin minum obat dan kontrol aja. Kemoterapinya juga ya, meskipun sehari, maksudnya meskipun 1 minggu 1 kali. Aku nggak suka kemo. Efeknya tuh nggak enak banget. Iya, paham. Tapi kan untuk kesembuhan kamu juga. Itu udah medis kok, udah lebih paham kan. Aku yakin kamu bisa sembuh. Kalau aku nggak ada, Mulai lagi. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Kamu akan selalu ada. Secara nyata maupun di hati aku. tapi aku cuma minta sama kamu, Mas. Apapun yang kamu minta. Mencintai itu secukupnya. Aku nggak pengen kamu berlebihan kayak gini dalam segala hal. Kamu nih istri aku. Dan yang terakhir. Terus, kalau aku nggak berlebihan mencintai kamu? Ya nggak boleh. Yang boleh kamu cintai secara berlebihan itu cuma Allah. Iya, itu yang utama. Tapi kamu juga titipan Allah kan, yang harus aku cintai. Aku nggak mau kamu sedih kalau aku nanti pergi, Mas. Enggak, kamu bakal pergi mana-mana. Oke. Sakit itu bukan cuma karena obat yang menyembuhkan, tapi karena doa dan kekuatan kamu. Yakin kalau kamu bakal sembuh. Itu. Yang aku takutin sekarang bukan aku takut mati. Aku udah siap kok. Yang aku takutin cuma aku nggak mau kamu sedih. Kamu gak usah mikir aku. Mikir gimana kesembuhan kamu. Dan Edo tadi sini ya, dia bilang perkembangan kamu bagus. Jadi kamu harus benar-benar semangat untuk bisa sembuh. Oke? Mas, aku cariin perempuan yang baik ya. Ini gimana? Enggak, aku nggak mau denger itu lagi. Kamu perempuan satu-satunya yang baik buat aku. Nggak ada perempuan lain. Banyak di luar. Nggak ada. Kalau ada dari dulu, aku nggak bakal milih kamu. Tapi aku nggak bisa nempatin janji kita kalau aku bakal seumur hidup sama kamu. Sehidup semati. Ya, siapa duluan di antara kita? Belum tentu kamu, bisa aja aku. Enggak. Kan? Tuhan itu udah menentukan takdir dari kamu lahir. Takdir, rezeki, kematian, jodoh. Tuhan ngasih kamu ke aku, itu udah bagian dari jodoh. Dan gimana caranya kita bisa jodoh dunia akhirat itu aja. Aku ke belakang dulu ya. Ntar lagi Vina masuk. Vina masih ngobrol di depan. Iya, ketemu sama Edo. Udah, kamu istirahat. Habis ini aku juga mandi. Kalau saya buat kopi, aku udah buat ada di belakang. Mas, Vin. Kenapa nggak bareng Kevin masuknya? gimana? Kevinnya masih belakang, bentar.
Duduk aja, kita lagi keluar kok. Ketemu sama Edo ya? Iya mas. Apa katanya Edo? Ya enggak sih, ngobrol sebentar doang. Habis itu Mas Edo pergi. Mas Ferry sibuk tuh? Enggak. Ketemu sama Bude? Ketemu Mas, tadi makan bareng. Mau makan Vivi? Kenapa Mas? Vivi mau makan. Mau kok. Ya, syukurlah kalau gitu. Biasanya kalau di sini dia susah sekali makan. Kalau cuma mau minum obat aja itu pun dikit. Makanya dia berat badannya turun terus. Memang sekarang Vivi lagi harus dalam penjagaan ekstra ya Mas. Iya itu kenapa. Sebenarnya aku khawatir tadi dia berangkat sendiri. Ya untung kamu nganterin ke sini. Itu bukan masalah besar sih Mas. Emang kewajiban Vina juga buat menjaga Vivi. Ya mbakmu tuh biasa beraktivitas, tiba-tiba sakit dan nggak kerja, ya memang suntuk di rumah, tapi emang itu yang harus dia lakukan. Bed rest, istirahat. Iya, Vivi juga ngomong kalau Vivi itu belum boleh kerja sama Mas Ferry. Ya, nggak bisa juga dia kerja kok. Dia nggak boleh banyak mikir, dia boleh kecapean. Ngomongannya juga agak ngelantur sudah. Kamu udah nganggep aku kayak keluarga ya? Nah itu. Terus Ya, Mbak Vivi sama. seenaknya ngomong kayak gitu kan, saya gimana kepikiran. Dulu pas abah kamu masih ikut papa, ya abah kamu emang sesayang itu sama aku. Papa sibuk, yang nemenin aku main pasti abah. Dah, Mbak Vivi itu jangan sedih. Meskipun ya penyakit Mbak Vivi. Ya, aku baik-baik aja. Oh iya Zed, pas dulu kamu ditinggal sama abah, kamu sedih banget nggak? Ya sedih sih Mbak. Cuman mau gimana lagi ya. Namanya juga takdir kan. Harus diterima juga. Berarti Mas Ferry juga bakal kayak gitu kan nanti pas nggak ada aku? Mungkin ya. Iya. Gimana pun keadaannya, harus selalu kamu hibur. Dan nanti, Mbak Vivi ini masih hidup. Jangan ngomong kayak gitu. Zen, diinget ya setiap semua yang aku omongin ke kamu. Iya. Janji, kamu harus nepatin. Saya pasti ingat, cuman kalau Udah. Yaudah, aku mau istirahat dulu. iya. Dia nyuruh aku nyari cewek lain. Iya mas, Vina juga ngomong kayak gitu. Terus respon Mas Ferry gimana? Ya enggak lah, Vin. Dia istri aku, dia dalam keadaan sakit, yang harus aku lakuin ya kewajibanku adalah jaga dia. Ngobati dia sampai sembuh. Ya, nggak apa-apa dia berspekulasi kayak gitu, dia berpikir kayak gitu, tapi kita sebagai orang terdekatnya kita harus benar-benar support. Tapi Vina khawatirnya Vivi beneran cari perempuan lain buat Mas Ferry. Ya enggak lah. Selama dia masih hidup, dia bakal jadi satu-satunya. Dan ya Edo tadi bilang kalau Vivi juga sebenarnya kurang bagus. Cuman kamu jangan pernah bilang sama Vivi kalau dia kurang bagus. Kalau aku selalu support dia. Kalau dia tuh perkembangannya pesat, bagus. Ya udah sih mas, semoga Vivi lekas membaik ya mas. Vina langsung pulang aja mas. Lah. Biar Vivi istirahat mas. Oh, ya udah hati-hati ya Vin ya. Ya. Makasih udah dianterin. Ya, sama-sama mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mas, aku ngerasa badan aku makin parah deh. Itu hanya pikiran kamu aja. Apa-apa itu tergantung pikiran. Alam bawah sadar itu mempengaruhi lo. Kamu nggak capek
kayak gini terus. Capek kenapa? Aku selalu nyusahin kamu. Enggak, kamu nggak pernah nyusahin aku. Emang kewajiban aku sebagai suami untuk menemani kamu dalam kondisi apapun. Mas, aku pengen Mas segera cari pengganti aku ya. Enggak. Berapa kali sih harus Mas Ini ngomong? permintaan terakhir aku, Mas. Permintaannya nggak bisa aku terima. Kenapa nggak bisa? Aku Karena aku pengen ya- yang terbaik buat Mas. Karena aku yakin kamu adalah jodoh dunia akhirat buat aku. Gini, kemungkinan terburuk dan aku nggak mau itu. Wallahu alam. Kalaupun kamu nggak ada, aku nggak bakal nikah lagi. Janji. Gak boleh gitu. Enggak, aku emang janji pada diriku sendiri. Mas itu masih muda. Iya, mungkin kalau di dunia kita nggak berjodoh, mungkin di akhirat nanti kita bisa ketemu lagi. Aku bakal tunggu kamu. Justru itu, kalau aku ada orang lain di sisi aku, kemungkinan bukan kamu jodoh dunia akhirat. Ya, aku akan selalu berdoa buat kamu. Udah, jangan mikir yang jauh ke sana. Kamu sakit, fokus aja sama diri kamu, oke? Aku yakin kamu bisa sembuh. Ya, Aku pengen kamu janji sama aku. Jangan sedih kalau aku nggak ada. Aku justru pengen kamu kelihatan apa adanya di depan aku. Kamu nggak apa-apa bilang capek ngurusin aku. enggak pernah capek, serius, sumpah. Justru aku senang bisa ngerawat kamu kayak gini. Karena itu janji aku. Bakal terus ngebahagiain kamu. Aku nggak mau kamu ngomong kayak gitu lagi. Vina juga cerita. Ya, Aku pengen yang terbaik buat kamu. justru itu aku yang pengen yang terbaik buat kamu. Aku sehat. Aku nggak kenapa-kenapa. Aku bahagia. Sekarang di sini kamu yang sakit. Aku bahagia. Aku beruntung. Aku bersyukur punya kamu. Aku nggak pengen kamu susah lagi. Aku pengen ada yang ngurusin kamu kalau kamu nggak ada. Jauh sebelum aku nikah sama kamu, aku sudah bisa fight sendiri. Sampai aku di titik ini. Ada kamu, aku justru lebih semangat. Aku nggak ngerasa. Kenapa sih kamu nggak dengerin aku? Karena aku tahu apa yang terbaik buat kamu. Oke? Jadi jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Sayang banget. Ya udah, kalau kamu sayang sama aku, janji kamu bakal sembuh. Oke? Aku nggak bisa janji itu. Setidaknya kamu berusaha. Aku selalu berusaha biar aku punya waktu yang jauh lebih panjang, biar aku bisa terus nemenin kamu. Tapi apa yang jadi keinginan aku kalau nggak bisa kasih? Allah udah kasih. Aku yakin apapun yang dia kasih sekarang buat kita, buat kamu sakit, itu adalah yang terbaik. Ada hal baik mungkin di balik ini semua. Mas, dengerin aku ya. Semua permintaan aku. Ya, Untuk itu aku nggak bisa, serius. Vin. Ma. Duduk, Sama, Vin. sama Bang Ipul. Vina, bisa kita ngobrol berdua di belakang? Mas, aku mau ngomong hal penting sama Vina. Ya, Yuk. Vin, setelah aku pikir-pikir, kenapa ya aku bingung buat nyari perempuan lain di luar untuk Mas Ferry? Kenapa nggak kamu aja? Apa kamu bilang? Kamu sepupu aku, kamu cantik, muda, pinter. Kamu cocok buat Mas Ferry. Gak ada perempuan lain lagi yang bisa aku percaya selain kamu. Sih, kamu ngomong apa?
terserah kamu ngomong apa, kamu pasti sembuh. Kamu mau nggak nikah sama Mas Ferry? Kamu pasti sembuh, Vi. Jangan sembarangan kalau ngomong. Vina, kamu nggak bisa jawab. Itu permintaan terakhir aku. Jangan nangis. Kalau kamu sedih gini kan, akunya juga bakal sedih. Kamu pasti sembuh. Aku juga mau sembuh. Tapi kalau aku nggak ada, siapa yang jagain Mas Ferry? Aku mau dia dapetin perempuan yang tepat. Aku nggak ada orang lain yang bisa aku percaya, Vin. Kamu mau ya nikahin suami aku nanti kalau aku udah nggak ada? Vin, itu permintaan terakhir aku. Bukannya katanya kalau aku udah nggak ada, justru artinya aku sembuh. Kalau aku pergi duluan, artinya Tuhan sayang sama aku. Aku udah nggak sakit lagi. Aku nggak mau kamu, Mbak Kipul, Bude, Pak De, Mas Ferry sedih. Yang paling aku takutin itu ninggalin kalian semua. Jangan ngomong kayak gini. Aku nggak kuat. Aku nggak apa-apa kok. Aku udah siap ngadepin ini semua. Kalau kamu nggak apa-apa, kenapa kamu harus ngomong kayak gini? Kamu pasti bisa bertahan hidup lebih lama lagi kan? Aku udah cukup lama, Vin. Udah lebih dari apa yang dokter omongin. Dokter bilang umur aku nggak lebih dari 100 hari. Tapi aku bisa ngelewatin 4 bulan ini. Aku udah bersyukur dikasih kesempatan lebih. Janji ya, kamu baik-baik. Senyum dong. Jelek kalau kamu nangis. Kamu janji kita bakalan selalu bareng-bareng. Tapi kenapa? Aku nggak bisa janji itu lagi. Aku minta maaf ya. Udah, nggak boleh nangis. Mas, menurut Mas, Vina tuh gimana orangnya? Vina baik, dia juga perhatian sama kamu. Bener kan dia baik? Selama dia sama kamu, aku lihat dia baik. Gimana kalau dia aja? Maksudnya? Nanti kalau aku udah nggak ada, kamu nikahin dia. Dia tuh satu-satunya perempuan yang bisa aku percaya, Mas. Udah, enggak. Nikah itu bukan perkara yang mudah. Aku tahu. Tapi mungkin dengan adanya Vina, nanti Mas bisa. Aku nggak mengukir itu. Yang terpenting sekarang gimana kamu bisa sembuh. Itu aja. Udahlah, jangan terlalu mikirin yang kayak gitu. Kamu susah untuk sembuh karena kamu terlalu berpikir tentang aku. Mas, aku nggak bisa sembuh. Bisa. Pengobatan itu cuma ngulur waktu. Dan menurut aku waktu ini udah cukup. Kamu Aku tahu udah dari capek, mana? Mas. Kamu tahu dari mana? Tuhan yang ngatur kalau belum waktunya hambanya meninggal. Nggak akan dicabut. Semua akan mati termasuk aku. Jadi nggak usah mikirin itu. Aku janji, aku bakal nemenin kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Mas, selama 5 tahun kita nikah, aku bahagia sama kamu. Kamu nerima aku nggak bisa punya anak. Kamu nerima keadaan sakit aku. Bukankah itu memang janji kita? Bakal bahagia berdua terus-terusan selamanya.
Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu dan aku nggak pernah marah udah dikasih ini semua sama Tuhan. Karena dengan ini aku tahu kamu tuh secinta itu sama aku dan aku merasa aku jadi perempuan paling beruntung di dunia Ya ini. udah, pikirin itu aja. Pikirin itu aja. Jangan kamu pernah berpikir untuk aku cari pengganti kamu, nggak. Belum saatnya. Dan itu gak bakal pernah terjadi. Aku bakal tetap setia sama kamu. Gak boleh kayak gitu. Tuhan tuh gak boleh untuk ngebiarin kamu sampai kamu sedih berlarut-larut, itu gak boleh. Aku gak bakal sedih. Justru aku bakal sedih kalau misalkan ada wanita lain yang masuk dalam hidup aku. Aku gak mau kamu ada penggantinya dalam hidup aku. Udahlah, kamu fokus aja sama kesembuhan kamu, oke? Ya. Kamu pengen apa? Aku pengen selalu ada di dekat kamu. Makanan? Mau jalan kemana? Apa aja. Yang penting sama kamu. Akhir-akhir ini kamu sudah mulai mengurangi makan kamu. Aku cuma capek aja, Mas. Pengen istirahat. Dengan aku kayak gini aja sama kamu udah ngebuat aku senang banget. Makanya aku lebih suka kalau aku di rumah. Oke, kalau itu mau kamu, aku bisa ambil cuti. Kita bakal tiap hari terus-terusan. Gak perlu. Cukup buat aku kayak gini. Nggak apa-apa, biar bisa nemenin kamu terus-terusan tiap hari. 20 jam. Ada Edo. Masuk, Dok. Misi ya. Sorry ya, apa harus ada tindakan tadi di rumah sakit? Oke. Sampai malam. Iya, kasihanku jelek. Ya. Mau aku buatin minum. Aku baru orang kantor. Ada Zen kok yang buatin. Ya, nama nanti aja. Gimana? Gak apa-apa. Ngomong aja. Aku tahu tujuan kamu kesini soal aku kan. Kalau aku boleh jujur, Vivi jarang melakukan tindakan kemoterapi. Aku sudah paksa dia. Ya. Dia emang nggak pernah mau karena nggak nyaman banget katanya. Memang gak nyaman, tapi itu satu-satunya cara untuk menghadapi penyakit Vivi. Do, aku udah bersyukur bisa sampai di titik sekarang. Tapi aku nggak mau nyiksa diri aku lagi. Aku mau di rumah aja. Waktu aku udah cukup. Aku bisa sampai di saat ini. Tapi saran Edo itu juga benar untuk kesembuhan. Mas, aku pengen di rumah ini. Dok, kalau misalkan beli alat itu, Nggak perlu. biar kamu bisa di sini kemoterapi. Percuma kan? Udah terlambat. Kalaupun dilakukan tindakan operasi sekalipun, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kenyataan yang memang harus aku dengar. Aku nggak hargain kamu dong. Aku Udah menyatakan- jujur sama aku. Aku menutupi masalah Vivi dari kamu, masalah kemoterapi, karena dia sendiri yang minta. Dia juga cerita kok. Mas, aku pengen di saat-saat terakhir aku bisa selalu sama kamu. Kamu bakal sembuh, ya kan, Dok? Mas, mulai sekarang Mas tuh harus nerima kenyataan. Kenyataannya kamu bakal sembuh, oke? Udah, aku sayang sama kamu, oke? Kenyataannya aku nggak bisa nempatin janji itu. Aku minta maaf ya. Enggak, udah. Jangan terlalu berpikir kamu akan gimana.
Kamu akan sembuh, itu aja. Aku baik-baik aja kok. Aku suruh Zen buatin minum ya. Kalian ngobrol dulu. Wih deh, Nonton apa, Zen? lagi nonton Netflix tuh. Buatin minum. Ada Mas Edo. Oh, ada Mas Edo. Zen, aku udah bilang sama Mas Ferry, nanti mulai bulan depan gaji kamu udah naik. Mbak, sebenarnya nggak usah gaji saya naik ya. Cuman saya udah kayak gini aja bersyukur, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting inget ya janji kamu. Iya, Selalu Mbak. temenin Mas Ferry. Kan Mbak Vivi juga, bukan cuman Mas Ferry. Aku juga bilang, nanti kalau kamu mau nikah, biar Mas Ferry yang ngadain acara. Iya kan sama Mbak, masa cuman Mas Ferry doang. Saya pengen nikah itu ada Mbak Vivi, Mas Ferry. Mungkin nanti perut Mbak Vivi ada isinya bayi. Makasih ya, Zen. Iya, Mbak. Selama ini udah ngejagain aku, udah ngejagain Mas Ferry, gantiin abah kamu di sini. Iya, Mbak, sama-sama. Ya udah, buatin minum ya. Iya. Mas Ferry. Mas. Vi, Dok. Saya. Halo, Mas, halo ambulan. Iya ya. Pasien bawa dulu. Oke. Vi, Lagi ambulan datang. seneng. Seneng banget lah. Aku tuh pengen kita bisa punya anak yang banyak, terus selalu sama-sama sampai tua. Aku senang kamu kuat dan bisa melewati ini semua. Jangan terlalu mikirin yang terlalu berat. Yang penting kamu sembuh. Aku janji kita bisa selalu seumur hidup bareng-bareng, terus jodoh dunia akhirat. Amin. Jodoh dunia akhirat tuh artinya kita berjodoh di dunia, di akhirat juga kita ketemu. Amin. Yang terpenting aku bisa ketemu kamu di akhirat nanti, karena kan kehidupan abadi ada di sana. Amin. Aku pengen jadi satu-satunya perempuan yang paling kamu sayang. Sekarang pun juga gitu. Katanya nanti di akhirat banyak bidadari. Terus kalau kamu bingung gimana? Di akhirat itu gak ada lagi hawa nafsu. Paham kan maksudnya? Ya, yang penting aku mau sama kamu terus. Ya. Jangan capek ya sama aku. Jangan pernah bosan. Janji? Janji. Janji kita selalu baik-baik. Selalu ngelewatin semuanya bareng-bareng. Kenyataannya aku gak
nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya, kenyataannya aku nggak bisa nepatin janji itu. Aku minta maaf ya.